warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayyamu allati yahrumu fiha as-sawmu wa yukrahu. Al-ayyamu utawi iki iku mertelaake pira-pira dina ketemu nek mengikuti online-nya ya ketemu, nek gak mengikuti ya gelek-gelek. Al-ayyamu utawi pira-pira utawi iki iku ing dalem mertelaake pira-pira dina allati kang yahrumu haram fiha ing dalem allati as-sawmu apa poso wa yukrahu lan den makruhake apa poso wa yahrumu lan haram siyamu khamsati ayyamin apa poso pira-pira 5 pira-pira dina wa yahrumu lan haram siyamu khamsati ayamin apa poso 5 pira-pira dina utawa 5 dina. Al-idani suwiji poso dina riyaya loro, dina id loro. Aisaumu yaumi Idul Fitri tegese poso dina Idul Fitri, riyaya fitri, wa Idul Adha lan Idul Adha. Nah, ini bab yang menerangkan waktu-waktu yang diharamkan puasa atau yang dimakruhkan untuk melakukan puasa. Ada 5 hari yang hari-hari tersebut ada kalanya diharamkan, ada kalanya dimakruhkan. Yang pertama adalah 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jelas puasa di 2 hari ini hukumnya adalah haram. Artinya bagi siapa yang melakukan puasa berdosa. Kalau haram itu ketika dilakukan berarti mendapatkan dosa. Bukan hanya sekedar puasanya tidak sah, tapi puasanya tidak sah sekaligus dirinya mendapatkan dosa. Makanya sampean kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tidak diperbolehkan untuk berpuasa dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Artinya bagaimana dengan alasan apapun? Misalnya kita punya kebiasaan kita adalah puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian ketika itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha adalah hari Kamis. Nah, seharusnya sampean adalah melakukan kebiasaan istiqomah sampean berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hari raya Idul Adha menepati atau cocok atau pas hari Kamis. Nah, apakah boleh sampai melakukan puasa? Tidak boleh. Dengan alasan apapun, dengan sebab apapun tidak diperbolehkan melakukan puasa di 2 hari ini. Hukumnya adalah haram. Haram artinya ketika sampai puasa berdosa dan puasanya juga tidak sah. Begitu juga Idul Fitri. Wah, Idul Fitri ini mungkin kalau tadi memungkinkan ada sebab seperti itu. Tapi kalau Idul Fitri, wah ini diharapkan kedatangannya oleh banyak orang, terutama kaum muslim atau orang Islam yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Kapan wayahe lebaran, kapan wayahe riyo. Nek wong Jawa Tengah ngarani bodo. Kapan wayahe bodo. Kapan hari raya? Menunggu ditunggu-tunggu kedatangannya. Tapi dalam keadaan tahun ini ya kita ikuti saja instruksi pemerintah bagaimana kita menghadapi hari raya di bulan Syawal 1441 Hijriah ini.
Karena dengan keadaan negara kita atau seluruh dunia yang dilanda wabah penyakit virus COVID-19 atau wabah corona, kita ikuti saja himbauan pemerintah karena itu yang lebih baik. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, perintah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul Allah. Kemudian setelah taat kepada Allah, taat kepada rasul, ingat wa ulil amri minkum. Artinya waliul amri. Waliul amri di sini adalah pemerintah dan juga ulama-ulama yang berada di naungan pemerintah. Artinya Pak ulama, sebuah majelis yang dibentuk pemerintah yang digunakan untuk menentukan hasil keputusan yang dianggap urusan agama untuk disampaikan kepada umat beragama yang berada di negara tersebut. Siapa? Ya diantaranya adalah departemen atau kementerian agama, atau lebih khusus lagi untuk agama kita, agama Islam, kalau kementerian agama untuk seluruh agama. Tapi kalau untuk kita yang agama Islam adalah Majelis Ulama Indonesia. Itu yang harus kita patuhi. Nah, maka kalau kalian ada sesuatu yang misalnya berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia, itu wajar. Tapi tidak lantas kita langsung menolak mentah-mentah. Ya wajar kalau ada perbedaan. Tapi sebagai umat Islam yang baik, alangkah baiknya kita mentaati waliul amri kita. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama, apapun keputusannya. Yang jelas keputusan itu diambil melalui musyawarah para ulama, para orang alim, dan berbagai macam referensi, berbagai macam pendapat yang disaring menentukan hasil dan keputusan. Makanya kita harus taat. Kalau sementara ini peraturannya adalah dibatasi untuk keluar, kegiatan sekolah diganti di rumah, jamaah sholat pun harus dijarak, maka kita harus patuhi. Tidak boleh protes, oh no. Kadang kita banyak yang tidak sadar kalau mentaati pemerintah itu juga bagian dari ibadah. Wa ayyamu tasyriki lan pira-pira dina tasyrik. Wa hiya utawi ayyamu tasyrik as-salasatu iku telung dina allati kan ba'da yaumin nahri ing dalem sakwise dina riyaya besar utawa Idul Adha. Dan termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah ayyamut tasyrik atau hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Berarti tanggal berapa? Hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Sampai keliru nang 1 Syawal. Nah, 10 Zulhijjah berarti 3 hari setelahnya dinamakan hari tasyrik. Itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jangan sampai salah. Ada 3 hari, tapi di sana bukan ayyamul tasyrik, tapi ayyamul bid, hari terang, hari padang bulan. Yaitu malah disunahkan puasa 3 hari ini. Ayyamul bid apa itu? Hari padang bulan tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriyah, bukan tanggal bulan Masehi. Bulan Hijriyah ada tanggal 13, 14, 15. Ini adalah salah satu hari yang diutamakan untuk disunahkan untuk diamalkan ibadah puasa. Namanya adalah Ayyamul Bid atau hari putih. Bid itu kan baydha, abiyat, putih, ya kan? Maksudnya kenapa harinya kok putih? Apakah semuanya hari itu orang-orang berwarna putih? Enggak. Tapi Ayyamul Bid adalah dilihat dari bulannya. Bulannya pada waktu itu terang benderang. Nah, kalau terang kan sesuatu yang terang kan identiknya adalah dengan warna putih. Ya. Wajahmu kok putih? Nah, apakah lantas wajahnya putih seperti kapur? Enggak. Tapi wajahnya tetap coklat sawo matang, cuma bercahaya, bersinar, enak dipandang, mencorong. Bukan kok, wajahmu kok putih cat kapur, enggak. Wajahmu kok kuning warna seperti kuning, enggak. Tapi tetap coklat, cuma ada aura yang terpancar yang berwarna putih. Begitu juga bulan apakah lantas berwarna putih sinarnya? Enggak. Sampai kalau lihat bulan, waktunya bulan purnama terang sekali. Nah,
Nah, mencorong. Bukan berarti warnanya harus putih. Maksudnya adalah terang. Nah, hari tasyrik ini adalah diharamkan untuk melakukan ibadah puasa. Ingat, haram, bukan makruh, tapi haram. Kenapa? Ini adalah masa-masa hari berkurban. Artinya apa? Masih disunahkan untuk makan makanan yang berasal dari hewan yang sudah dikurban. Karena hari berkurban itu diperbolehkan, diperpanjang sampai hari tasyrik. Tanggal 10-nya belum punya uang untuk kurban. Tiba-tiba besok harinya ternyata dapat tender, pekerjaannya terpilih untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah, kemudian uangnya, ini tak sedekahkan, tanggal 11 saya mau kurban. Boleh apa enggak? Boleh, diperpanjang sampai tanggal 13. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Waktunya makan-makan. Ya, jadi jangan berpuasa. Ingat, hukumnya haram kalau berpuasa. Ada yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang sudah punya kebiasaan, misalnya dia puasa Daud atau dia puasa Senin Kemis. Puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak. Itu puasa yang paling sunnah, yang paling utama. Puasa Daud satu hari puasa, satu hari tidak. Atau punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis, dan ternyata hari Kamisnya atau hari Seninnya itu bertepatan dengan hari tasyrik. Boleh berpuasa apa enggak? Tetap tidak boleh. Cuma kalau dia ingin imsak, ingin ngeker, tidak puasa, saya tidak puasa, cuma saya enggak makan. Boleh apa enggak? Boleh. Untuk menghormati atau untuk menjaga istiqomahnya Senin Kamis atau puasa Daud. Nah, tapi bukan atau tidak diniati untuk berpuasa. Paham maksudnya? Tapi saya ini nggak puasa, cuma saya nggak makan gitu saja. Nah, gitu. Kalau ingin menjaga istiqomah misalnya. Tapi kalau misalnya memilih untuk menghormati ayam tasyrik, saya gak poso, gak mangan, ya tetap aku kudu mangan. Masalah istiqomah itu insya Allah tetap diarani istiqomah. Karena ini syariat yang memutuskan istiqomah saya. Artinya kok umpama kok nggak ada ini saya tetap puasa, maka saya tetap makan saja lah. Pokoknya royawa malah lebih bagus. Itu loh ya, paham? Ya. Wa yukrahu lan den makruhake tahriman hale makruh tahrim. Nah, yang dinamakan makruh tahrim adalah makruh yang mendekati dengan haram. Artinya sangat usahakan untuk dijauhi. Itu namanya makruh tahrim. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Nah, makruh tahrim adalah makruh yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Karena hampir mendekati hukumnya ini adalah haram. Makruh cuma sangat mendekati dengan keharaman. Wa yukrahu lan den makruhake tahriman hale makruh tahrim saumu yaumi syakki apa poso dina mamang. Bila sababin kelawan tanpa sebab. Ya ketadi kang natrapi apa yaumu syak saumahu ing posoe man. Wa asyara lan awe isyarat al-musannifu sapa kiai musannif liba disuwari hada sababi maring setengahe pira-pira gambarane ikilah sebab. Wa asyara lan awe isyarat al-musannifu sapa kiai musannif liba disuwari hada sababi maring setengahe pira-pira gambarane ikilah sebab. Bikauli kelawan dawe musannif rupane dawuh illa ayyuwa fika adatan lahu. Maknane illa ayyuwa fika kejaba yen to natrapi utawa nyocoki apa yaumus syak. Illa ayyuwa fika kejaba yen to natrapi apa yaumus syak adatan ing kebiasaan lahu kang tetep keduwe man. Fi tatawu'ihi ing dalem poso sunaiman kaman kaya wong adatuhu kang utawi kebiasaane man siyamun iku poso siyamu yaumin iku poso sedina wa iftaru yaumin lan buka sedina. Fawafako mongko nyocoki saumuhu apa posoe man
Adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin mau yauma syaki ing dina mamang. Yauma syaki ing dina mamang wala bulan iku tetep keduwe man siyamu yaumi syaki utawi poso dina mamang. Utawa wala bulan iku wenang keduwe man siyamu yaumi syaki utawi poso dina mamang. Aidon halimane an qada'in saking qada' ngodoi poso wa nazarin lan nazar. Ini sahan dimanai wa yaumu syaki utawi dina mamang wa yaumu syaki utawi dina mamang huwa yaumu syak yaumus salasina iku dina tanggal 30 min Sya'ban saking wulan Sya'ban. Yaumus salasina iku dina tanggal 30 min Sya'ban saking wulan Sya'ban. Iza lam yura nalikane ora den tingali al-hilalu apa tanggal lailataha ing dalem wengine salasina ma'as sahwi semertane padang au tahadasa utawa kondo annasu sapa menungso biruyatihi kelawan ningali hilal ningali tanggalan kumaha biruyatihi kelawan ningali hilal utawa tanggalan walam yu'lam lan ora kinaweruan adlun sapa wong adil ro'a kang ningali sapa adil hu ing hilal adlun sapa wong adil ro'a kang ningali sapa adil hu ing tanggalan au syahida utawa nyekseni biruyatihi kelawan ningali tanggalan utawa hilal mau biruyatihi kelawan ningali tanggalan utawa hilal sibyanun sapa bocah cilik au abidun utawa budak au fasaqatun utawa wong fasik kang fasik. Lah, yang kemudian hari yang dimakruhkan untuk berpuasa, ingat makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, yaitu hari meragukan, yakni yang disebutkan tadi adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Itu adalah yaumus syak, hari yang meragukan. Kenapa meragukan? Apakah ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum? Maka hukum berpuasa di hari tersebut adalah makruh yang mendekati haram. Bila sababin yang tadi somahu, artinya kecuali apabila ada sebab. Contohnya adalah ada orang yang memiliki kebiasaannya adalah berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari, sedina poso sedina ora. Lah pas wae sedina poso selanjutnya adalah besoknya ternyata itu tanggal 30 bulan Sya'ban. Sedangkan itulah adalah yaumus syak, hari yang meragukan apakah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Apakah dia boleh berpuasa? Maka baginya adalah boleh berpuasa di hari tersebut karena hukumnya adalah makruh.
Kalau tidak ada sebab apa-apa, artinya kamu bukan orang yang punya istiqomah puasa 1 hari, berbuka 1 hari, sedina poso sedina ndak. Atau kamu bukan juga orang yang punya istiqomah puasa hari Senin dan juga hari Kamis, tapi hidup-hidup ngeteki, kepingin poso tanggal 30 Sya'ban. Apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya hukumnya makruh. Makruh yang mendekati haram. Paham ya? Nah, begitu maksudnya. Lah, karena hari itu masih belum terlihat hilal, artinya apa? Gak jelas iki wis mlebu tanggal 1 apa durung. Hilal kan dilihat malam harinya atau sore harinya. Nah, besoknya kan belum jelas. Nah, besok apakah ini tanggal 1 atau malamnya itu dilihat itu belum jelas hilalnya, nggak terlihat. Maka besok adalah termasuk yaumul syak. Artinya nanti kan malam. Ini kan waktunya ru'yatul hilal, melihat tanggalan, melihat bulan. Injeng bulan. Nah, ternyata masih belum terlihat bulan itu. Apakah besok ini tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan? Kalau terlihat bulan kan berarti jelas besok tanggal 1 Ramadan. Nah, ternyata malam hari ketika ru'yatul hilal itu bulannya tidak terlihat, maka besok adalah yaumul syak. Masih tanggal 30 Sya'ban. Artinya iki 30 Sya'ban itu 1 Ramadan. Makanya dinamakan yaumul syak, hari yang meragukan. Lah, puasa di hari itu hukumnya makruh tahrim kalau tidak ada sebab. Kecuali kalau ada sebab maka diperbolehkan untuk tetap berpuasa. Loh, itu kok wis poso? Jangan dulu. Itu punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Nah, sekarang hari Kamis. Bukan berarti dia berpuasa 1 Ramadan, dia melanjutkan puasa sunnahnya. Ngono maksudnya. Nek awakmu enggak biasa poso tapi kok hidup-hidup poso, bingungi wong. Ya awakmu kok wis poso. Ya apa ya sekarep aku pengen poso. Bingungi wong iki tanggal 1 atau tanggal 30 lho ngono. Jadi hukumnya adalah makruh kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan. Alasannya malamnya itu bulan atau hilal belum terlihat. Atau ada yang melihat, cuma yang melihat itu bukan orang adil. Dicontohkan dalam kitab ini adalah Sibyan, anak kecil yang lihat. Saya melihat bulan. Wah, anak kecil ngerti apa kamu? Nggak tahu apa-apa. Benar saya lihat. Nah, meskipun melihat benar-benar, tapi kalau orang adil belum mengatakan belum, artinya orang adil di sini sudah kesepakatan bersama pemerintah dan sebagainya, atau orang kiai ini gunung misalnya, maka nanti ada beberapa hukum, atau hamba atau orang yang fasik. Lah di sini bisa menjadi 3 hukum. Yang pertama, apabila orang tersebut yakin, ini meskipun anak kecil, tapi saya yakin kebenaran yang diucapkan. Artinya dia melihat hilal. Maka kalian boleh meyakini anak kecil tersebut dan besok harinya sudah masuk Ramadan. Bagaimana dengan tidak yakin? Artinya don, mamang, hanya berprasangka. Saya antara yakin dan tidak, tapi dia ini jujur anaknya biasanya. Meskipun anak kecil tapi dia jujur. Dia melihat. Tapi saya masih ini benar apa tidak? Lah kalau di antara itu, di antara zon dan juga yakin tersebut, maka bagimu juga boleh melanjutkan besok 1 Ramadan atau 30 Syawal. Bagaimana dengan tidak yakin? 30 Sya'ban ya. Nah, bagaimana dengan tidak yakin atau tidak menyangka? Maka jelas tidak diperbolehkan. Jadi boleh 3 hukum. Yang pertama, kalau yakin silakan mengerjakan. Tapi kalau dalam mamang boleh kerjakan, boleh tidak, ambil yang paling kuat. Tapi kalau jelas anak kecil yang bilang kemudian sampai, meskipun anak yakin ini biasa jujur, tapi aku jelas gak yakin minta cilik, apa sing digawe nyawang. Hilal tidak mungkin dilihat dengan mata kepala atau dengan mata telanjang bulat tanpa melalui alat, atau mungkin dia punya alat tapi nggak ada yang tahu. Nah, saya nggak yakin, ikut yang lain saja. Bagaimana? Jelas berarti sampai besok tidak diperbolehkan puasa, atau masih belum diperbolehkan, atau belum masuk tanggal 1 Ramadan. Paham? Paham ya? Jadi ada 3 hukum. Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.